Halo teman-teman, ketemu lagi ya kita. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang saya akan melakukan percobaan tentang pengisian dan pengosongan kapasitor. Nanti saya juga akan jelaskan. Namun seperti biasa sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya bukan Brad Pitt dan saya juga bukan Conan Gray tentunya. Saya Cika Agung Iwang dari kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 1 Bandung. Nah, sebelum ke percobaannya, saya akan menjelaskan dulu apa sih kapasitor itu. Jadi kapasitor itu adalah sebuah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik gitu. Ya, selanjutnya saya akan memberitahu apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan kali ini. Jadi untuk percobaan kali ini nggak perlu banyak-banyak ya. Kita cuma perlu kertas atau buku, pokoknya ini dipakai buat nyatet, pulpen, lalu stopwatch. Nah, kenapa sih butuh stopwatch? Nah, ntar terus tonton video ini. Tanpa basa-basi kita langsung aja ke percobaannya ya. Oh ya, lupa. Satu lagi, kita di sini menggunakan virtual lab ya. Jadi nggak harus capek-capek ke lab fisika gitu untuk melakukan percobaannya. Karena sekarang udah ada virtual lab gitu. Ya, langsung lanjut aja ya. Ya, jadi inilah virtual lab itu ya teman-teman. Bisa dilihat nih. Langsung aja kita buat rangkaiannya. Yang pertama dibutuhin adalah saklar ya. Lalu kita langsung aja buat kabel-kabelnya ya. Nah ini kabel kita buat panjang aja lah. Satu. Nah ini ya lah. Biar agak bagus gitu. Bentar ya. Kita rapihin. Jelek banget tadi. Nah gini. Lalu oh iya, kita ambil dulu lah kapasitornya yang 500 mF dan 1 farad. Di sini saya akan menggunakan dua kapasitor ini ya, yang muatannya yang isi kapasitornya 500 mF dan 1 farad. Oke, langsung kita masukin baterainya. Baterainya ini car battery 12 volt tulisannya. Car battery 12 volt. Ini aki mobil ini. Lalu kita kapasitornya masukin dulu. Yang pakai 500 mF ini. Lalu jangan lupa masukkan ini lampu dulu ya. Jangan lupa masukkan voltmeter dan juga masukkan ampere meter. Nah, jadi gini nih, saya akan melakukan percobaannya kayak gini. Ini kan 0 volt nih. Kenapa dibutuhkan stopwatch dan catatan? Jadi saya akan mencatat tiap 5 detik. Jadi ketika saklar yang dinyalakan, voltnya akan naik. Jadi saya akan mencatat tiap 5 detik. Jadi tiap misalnya nih, itu akan naik tuh 5 detik, pause. Nah, saya akan mencatat misalnya 6,3 volt. Lanjut lagi. 5 detik, stop lagi 9,22 volt. Nah, akan saya catat, lalu akan saya buat grafik. Nah, terus kalian juga lakukan untuk pengosongan. Caranya adalah tinggal lepaskan akinya, lalu tempelkan ininya. Anggap 12 volt ya, udah full ya. Jadi 12 volt, nyalain. Salah lagi ini. Nyalain, 5 detik, pause. Nah, turun jadi berapa? Misalnya 5,56 volt tuh. Nah, gitu deh. Lalu kalian lakukan hal serupa di yang kapasitor 1 farad. Nanti kalian catat, nanti akan saya buat grafik dan akan saya jelaskan kenapa sih bisa terjadi seperti itu. Nah, daripada melihat saya melakukan percobaannya gitu kan, mending langsung aja ke video penjelasan. Nih saya mau ngerjain mau bikin lapornya dulu ya. Baik teman-teman, jadi saya sudah melakukan percobaannya ya, tadi sudah saya hitung juga detiknya. Dari hasil percobaan bisa dilihat ini ada grafiknya. Itu saya yang ada pengisian yang warna biru itu yang 500 mF, yang warna oranye itu 1 farad. Udah saya bandingin tuh, di situ ada grafiknya lengkap. Nah, jadi untuk yang pengisian 500 mF
Di situ di 5 detik pertama dia sudah terisi 10,5 volt. Lalu di yang detik ke-10 dia sudah terisi 11,8 volt. Di detik ke-15 dia sudah terisi penuh, sudah terisi 12 volt. Lalu di yang pengisian 1 farad, dia di 5 detik pertama dia sudah terisi 8,5 volt. Di detik ke-10 dia terisi 10,7 volt. Di detik ke-15 dia sudah terisi 11,5 volt. Di detik 20 dia terisi 11,9 volt, dan di detik 25 dia baru terisi 12 volt. Jadi bisa dilihat di sini bahwa pengisian itu lebih cepat di yang 500 mF, di yang kapasitas kapasitor 500 mF dia lebih cepat pengisiannya gitu ya. Lanjut ke pengosongan. Nah, sama di sini juga grafiknya udah lengkap ya, itu ada yang dibandingin. Di sini yang 500 mF sama biru yang oranye ini 1 farad. Nah, untuk yang pengosongan bisa dilihat di grafik. Dia di detik kelima dia itu sudah turun menjadi 1,42 volt. Di detik ke-10 dia sudah turun 0,193 volt. Detik ke-15 itu 0,0235 volt. Di detik ke-20 dia udah 0 tuh. Nah, jadi ini tuh saya bikin grafiknya banyak ini soalnya biar ada angkanya tuh kan, biar kelihatan tuh 1,42, 0,193. Soalnya kalau saya gabungin langsung terus dikasih angka itu dempet-dempet gitu, jadi kurang enak lihatnya. Nah, lalu di yang pengosongan 1 volt, kita lanjut ya. Pengosongan 1 volt dia di 5 detik pertama dia turun 4,18 volt. Detik ke-10 dia turun ke 1,44 volt. Di detik ke-15 dia turun ke 0,496 volt. Di detik 20 dia ke 0,173 volt. Di detik ke-25 dia 0,0597 volt. Di detik 30 dia 0,0192 volt. Nah, dia baru 0 di detik ke-35. Di sini juga sama. Untuk yang kapasitas kapasitor 500 mF dia lebih cepat untuk ke 0 volt dibandingkan yang 1 farad. Yang kapasitas kapasitornya 1 farad. Nah, sama ya. Jadi kurang lebih. Jadi ya kesimpulannya untuk pengisian dan pengosongan itu sama. Untuk yang kapasitas kapasitor 500 mF dia pengisiannya lebih cepat, pengosongannya juga lebih cepat. Dan juga untuk yang kapasitas kapasitornya 1 farad dia pengisiannya lebih lama dan pengosongannya juga lebih lama. Jadi gitu teman-teman, untuk dari hasil data yang saya dapat gitu. Untuk penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan di selanjutnya. Nah, jadi gitu tuh hasil percobaannya, udah ada grafiknya. Jadi untuk penjelasan dari percobaan kali ini adalah gini nih. Pada saat pengisian kapasitor diperlukan sebuah sumber tegangan konstan yang digunakan untuk menyuplai muatan ke kapasitor dan sebuah resistor yang digunakan untuk mengatur konstanta waktu pengisian serta membatasi arus pengisian. Pada rangkaian pengisian kapasitor, saat saklar ditutup, maka ada arus yang mengalir dari sumber tegangan menuju ke kapasitor. Besarnya arus ini tidak tetap karena adanya bahan dielektrik pada kapasitor. Arus pengisian akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah muatan pada kapasitor. Jadi saat kapasitor sudah terisi oleh sebagian atau penuh muatan listrik, maka kapasitor tersebut dapat dikosongkan dengan cara menghubungkan saklar pada ground. Akibatnya tegangan kapasitor dan arus akan berkurang secara eksponensial sampai 0. Jadi kesimpulannya, semakin besar kapasitor maka semakin lama waktu pengisiannya. Dan juga jadi makin besar kapasitornya makin lama juga waktu pengisian dan pengosongannya. Dan juga sebaliknya, semakin kecil si kapasitornya, semakin kecil kapasitas kapasitornya, semakin cepat juga pengosongan dan pengisiannya. Kenapa? Jadi prinsip kerja dari pengisian kapasitor adalah semakin lama kapasitor diisi muatan, maka tegangan dalam kapasitor akan semakin besar dan arus akan semakin kecil karena dihambat oleh tegangan yang semakin besar, dan semakin lama waktu yang digunakan
maka pengisian semakin lambat. Sedangkan prinsip kerja pengosongan kapasitor adalah semakin lama kapasitor dikosongkan akan semakin lambat. Arus dan tegangannya semakin menurun karena tidak ada listrik yang dialirkan ke dalam kapasitor tersebut. Hambatan dalam percobaan ini adalah pada saat pembacaan nilai pada tegangan dan arus pada voltmeter. Dan juga kadang kan kita pas stopwatchnya kurang pas juga, jadi ya gitu, kurang lebih. Ya, untuk video kali ini segitu aja. Sekian dari saya Cikal Gumiwang. Terima kasih. Dadah.